Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafni Bungaja. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Akuntansi. Saya dari kelas B, kelompok 3 pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai perusahaan dalam pasar oligopoli. Baik, langsung saja. Pasar oligopoli adalah pasar di mana hanya ada beberapa produsen saja dan hanya ada beberapa pesaing saja. Di mana bila produsen yang oligopolis ingin memperoleh keuntungan maksimum, maka dapat dilakukan dengan jalan berkolaborasi atau kerjasama dengan produsen lain untuk menurunkan supply, sehingga harga jual dapat meningkat. Dengan kata lain, produsen dapat bertindak sebagai penentu harga atau price setter. Kemudian, struktur pada pasar oligopoli. Struktur yang pertama, produsen pada pasar oligopoli dapat melakukan kerjasama dalam mengatur supply. Hal ini akan mengarah pada monopoli atau melakukan kesepakatan produksi atau harga melalui kartel yang dilarang oleh undang-undang. Namun, hal ini dapat terjadi bila penegakan hukum atau law enforcement tidak berjalan dengan baik. Dan struktur yang kedua yaitu masing-masing produsen konsentrasi pada kepentingan usahanya sendiri. Misalnya, bila salah satu produsen melakukan kebijakan produksi atau harga, maka bisa terjadi yang pertama, perusahaan lain tidak bereaksi dengan cara yang sama, namun tetap konsentrasi dengan pasarnya. Kemudian yang kedua, ditanggapi oleh produsen lain dalam rangka mempertahankan pasarnya. Hal ini akan membentuk king curve yang membuat kurva permintaan patah. Nah, selanjutnya permintaan bagi perusahaan pada pasar oligopoli, di mana memperkirakan permintaan bagi sebuah perusahaan yang berada pada pasar oligopoli tidaklah mudah karena harus mempertimbangkan reaksi dari perusahaan pesaing atau produsen lain. Oleh karena itu, perusahaan oligopoli harus menyusun strategi usaha yang dikenal dengan istilah strategic of oligopolies. Nah, sebagai gambarannya, misal pada produk tepung terigu yang berada pada pasar oligopoli yang dihasilkan oleh misal 3 produsen, yaitu PT Prima, PT Promo, dan PT Premi. Nah, bila PT Prima menurunkan harga dengan permintaan akan naik sehingga labanya juga bisa naik, direksinya harus mempertimbangkan reaksi yang akan dilakukan oleh PT Promo dan PT Premi. Reaksi dari pesaing ini akan menentukan keberhasilan PT Prima dalam menaikkan keuntungannya. Nah, dalam menganalisis permintaan pasar oligopoli ini banyak digunakan pendekatan teori game dengan pendekatan probabilitas dan menggunakan kriteria tertentu. Misalnya, prisoner advertising dan pricing dilemma. Dengan demikian, dalam menyusun strategi bersaing, perusahaan yang berada pada pasar oligopoli yang penuh ketidakpastian ini digunakan kriteria pengambilan keputusan. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada pasar oligopoli itu ada 2. Yang pertama, kriteria maksimin, dan yang kedua, kriteria minimax. Di mana pada kriteria maksimin ini bagaimana produsen memilih keputusan yang terbaik dari berbagai kemungkinan yang jelek atau yang terburuk. Dan apabila produsen menggunakan kriteria maksimin ini, maka produsen menggunakan strategi menurunkan harga dengan pertimbangan keuntungannya akan lebih besar. Dan pada kriteria minimax, yaitu bagaimana produsen memilih kemungkinan penyesalan terkecil. Nah, dan apabila produsen menggunakan kriteria ini,
maka produsen akan menggunakan strategi tidak menurunkan harga karena tingkat penyesalannya paling kecil. Itulah tadi pemaparan materi mengenai perusahaan pasar oligopoli yang dapat saya sampaikan. Dan yang saya ketahui, mungkin banyak materi yang saya lewatkan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan dapat berguna untuk saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.